Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AKMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Loh Gede Kusuma Dewi, SE AKMSI, selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Dr. Desa Nyomang Sri Werastuti, SE AKMSI, selaku dosen penelaah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul penelitian pengaruh premi, klaim, dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi MAG periode 2018-2021. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Dian Arta Dewi dengan NIM 18-1705-1309 pada bab 1, yaitu dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi yang semakin maju, kemungkinan adanya resiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar. Nah, peran industri asuransi nasional adalah memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang dihadapi masyarakat sehingga menunjang kestabilan penggunaan dan sebagai salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat dan penyedia dana pembangunan nasional. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian undang-undang. Nah, salah satu perusahaan asuransi yang melakukan akuisisi adalah Fairfax Insurance yang pada bulan Oktober 2016, Fairfax Asia Limited resmi mengakuisisi 80% saham asuransi MAG. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur pertumbuhan aset dalam perusahaan asuransi MAG yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel premi, klaim, dan profitabilitas. Nah, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat aset digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kinerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya pada identifikasi masalah, yaitu berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, perkara pada riset berikut ini bisa dideskripsikan meliputi: yang pertama, profit perusahaan asuransi sangat tergantung dari banyaknya premi yang dibayarkan. Dan yang kedua, minimnya jumlah klaim terhadap perkembangan pertumbuhan aset. Selanjutnya, pada batasan masalah, berdasarkan pemaparan terkait permasalahan di atas, maka penulis membatasi masalah yang hanya pada pengaruh premi, klaim, dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi MAG periode 2018 hingga 2021. Nah, selanjutnya, pada rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dikaji penulis sebagai berikut. Nah, yang pertama, apakah premi mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi MAG? Yang kedua, apakah klaim mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan aset pada asuransi MAG? Yang ketiga, apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan aset pada asuransi MAG. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh premi terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi MAG. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh klaim terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi MAG. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi MAG. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil riset diharapkan dapat memperluas pengetahuan, wawasan, ataupun memberikan informasi bagi mahasiswa serta pihak terkait. Nah, untuk manfaat praktisnya bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan pemaparan disiplin ilmu yang diperoleh selama perkuliahan terkait dengan variabel pada riset yang digunakan. Yang kedua, bagi Undiksa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, bagi masyarakat,
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat luas terkait dengan pengaruh variabel terhadap perusahaan asuransi MAG. Nah, selanjutnya pada kajian teori, yaitu teori tindakan beralasan. Nah, di mana menurut Krisnaningsih 2017, teori ini beralasan atau TRA didasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar, mempertimbangkan informasi yang tersedia dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi atau tindakan yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan aset, di mana aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Yang selanjutnya yaitu premi. Berdasarkan premi ditentukan dari hasil seleksi resiko yang dilakukan underwrite atau setelah perusahaan melakukan seleksi resiko atas permintaan calon tertanggung. Nah, selanjutnya pada klaim. Klaim ini adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang penanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya. Nah, selanjutnya profitabilitas. Pada profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada kajian penelitian terdahulu yaitu pada ABD Goldfarb 2012 yang dengan judul pengaruh premi, klaim, investasi, dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Yang kedua ada dari Putri Imanda 2017 dengan judul pengaruh premi, klaim, hasil investasi, beban operasional terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi kerugian syariah di Indonesia. Yang ketiga, Milani Yolanda 2020 dengan judul pengaruh pendapatan premi dan pembayaran klaim terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat ada Diah Ratna 2020 yaitu pengaruh premi, hasil investasi, dan klaim terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode tahun 2014 hingga 2018. Selanjutnya Lestari 2021 dengan judul analisis laporan keuangan pada PT Asuransi Bintang Tbk dan PT Asuransi Multi Artaguna Tbk. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Nah, bisa dilihat pada tabel di atas, itu kerangka berpikir dapat didefinisikan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting di kemudian dijadikan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis. Selanjutnya pada metode penelitian, populasi dan sampel pada penelitian ini yang diambil adalah perusahaan asuransi MAG di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2021. Nah, sedangkan sampelnya adalah 14 kantor cabang di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021 yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Pada selanjutnya, jenis dan sifat penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian terapan, adapun objeknya adalah perusahaan asuransi MAG di Indonesia. Dan sifat penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yaitu yang menjelaskan kedudukan variabel dan variabel lainnya. Selanjutnya pada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan asuransi MAG dari tahun 2018 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui situs www.mag.co.id. Nah, selanjutnya pada definisi operasional variabel, yaitu ada dua, variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya pada teknik analisis data, yaitu analisis data deskriptif dan asumsi klasik. Nah, pada analisis deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai-nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, sum, skenes,
pada uji asumsi klasik, yaitu model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat, terkecuali yang digunakan untuk menguji data yang digunakan dalam penelitian merupakan data linier terbaik dan tidak bias. Nah, model penyimpangan asumsi klasik tersebut terdiri dari multikolonialitas, autokorelasi, heterokedastisitas, normalitas, uji regresi linear berganda, uji F atau uji signifikansi simultan, yaitu koefisien determinasi, dan uji T atau uji signifikansi parameter individual. Selanjutnya pada bab 4 itu statistik deskriptif. Nah, dapat dilihat pada tabel berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa N valid atau data yang diperoleh sebanyak 78. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan aset mempunyai nilai sebesar min 1,00 dan nilai maksimum sebesar 11.645,13. Nilai rata-rata atau mean adalah sebesar 725,0462 dengan standar defisiensi sebesar 1705,47704. Selanjutnya pada asumsi klasik, yang pertama uji multikolinearitas. Nah, pada tabel dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai VIF untuk variabel premi sebesar 1436, variabel claim sebesar 2387, dan untuk variabel profitabilitas sebesar 1053. Keempat, nilai VIF kurang dari 10 yang berarti bahwa model regresi tidak multikolonialitas. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada uji autokorelasi. Nah, di mana uji ini mendapatkan hasil menunjukkan bahwa nilai tes adalah 0,36989 dengan profitabilitas 0,362, signifikan pada 0,05 yang berarti H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antara nilai residual. Nah, selanjutnya yang ketiga itu uji heterokedastisitas. Nah, di mana uji ini mendapatkan hasil penelitian tersebut mampu bahwa semua variabel bebas menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak menjadi heterokedastisitas dalam variabel kesalahan. Nah, yang keempat ada uji normalitas. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 1,301 dan tidak signifikan pada 0,05 karena P sama dengan 0,068 lebih dari 0,05. Jadi H0 diterima yang berarti bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual distribusi normal. Nah, selanjutnya uji hipotesis. Yang pertama ada uji statistik F. Nah, hasil pengujian model regresi dengan menunjukkan uji F dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 10,352 dengan profitabilitas 0,000 kurang dari 0,05. Karena profitabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan aset atau dapat dikatakan bahwa premi, klaim, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Nah, selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Nah, dari tampilan output SPSS model summary besaran adjustment R kuadrat adalah 0,327. Hal ini berarti 32,7%. Variasi pertumbuhan aset dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen premi,
klaim dan profitabilitas. Nah, sedangkan sisanya 100% kurang 32,7% sebesar 67,3 dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya, yang ketiga ada uji signifikansi parsial atau uji statistik T. Nah, nilai konstanta ini menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, nah maka rata-rata pertumbuhan aset sebesar 721,591 satuan. Variabel premi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset. Nah, setiap kenaikan premi sebesar 1% itu akan menurunkan asetnya sebesar 0,005%. Nah, begitupun sebaliknya, setiap penurunan premi sebesar 1% akan menaikkan asetnya sebesar 0,005%. Nah, pada variabel klaim berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan aset. Setiap kenaikan klaim sebesar 1% akan menurunkan aset sebesar 0,014%. Nah, sebaliknya, setiap penurunan klaim sebesar 1% akan menaikkan aset sebesar 0,014%. Nah, variabel profit ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan aset. Di setiap kenaikan profit sebesar 1% akan menaikkan aset sebesar 61,277%. Sebaliknya, setiap penurunan profit sebesar 1% akan menurunkan aset sebesar 61,277%. Selanjutnya, yaitu kaitan antara ini pengaruh premi asuransi terhadap pertumbuhan aset atau uji H1. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi variabel premi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi MAG dengan rumus T hitung sebesar kurang 1,699 dengan nilai P value sebesar 0,094. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis ditolak, berarti premi tidak berpengaruh secara signifikan dengan variabel pertumbuhan aset. Nah, rata-rata premi perusahaan asuransi MAG pada tahun 2018 sebesar 14,997,48 dalam jutaan rupiah. Tahun 2019 sebesar 32,132,41 dalam jutaan rupiah. Tahun 2020 sebesar 45,894,08 dalam jutaan rupiah. Dan pada tahun 2021 dalam 41,996,90 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya, dalam pengaruh klaim terhadap pertumbuhan aset atau uji HA2. Nah, hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa posisi klaim pada perusahaan asuransi merupakan beban atau biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dikarenakan klaim adalah sebuah beban atau biaya, maka jika dalam klaim akan mengurangi tingkat pertumbuhan aset, dengan demikian klaim berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi. Dan yang ketiga itu pengaruh profitabilitas terhadap pertumbuhan aset atau HA3. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi ternyata variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi MAG atau dengan rumus P value 0,023 kurang dari 0,05. Nah, data menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap peningkatan dan penurunan aset. Hal ini dapat dilakukan dari rata-rata profitabilitas perusahaan asuransi MAG pada tahun 2018 sebesar 942,31 dalam jutaan rupiah. Nah, pada tahun 2019 sebesar 2,969,23 dalam jutaan rupiah. Nah, pada tahun 2020 sebesar 3,167,08 dalam jutaan rupiah. Dan pada tahun 2021 sebesar 2,122,13 dalam jutaan rupiah. Dan rata-rata
aset per tahun 2018 hingga 2019 berturut-turut adalah 35,864,85 dalam jutaan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi MAG. Nah, selanjutnya pada bab 5 yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama, premi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan aset pada asuransi MAG. Yang kedua, variabel klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi MAG atau P value 0,000 kurang dari 0,05. Nah, yang ketiga, variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi MAG atau dalam rumus P value 0,023 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi MAG. Nah, selanjutnya itu ada saran. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan pengukuran yang berbeda dalam mencari efisiensi pertumbuhan aset. Dalam pencapaian tingkat pertumbuhan aset yang diharapkan, perusahaan harus menjaga kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan dana yang terkumpul pada berbagai pos investasi yang lebih menguntungkan. Dan yang ketiga, perusahaan diharapkan menjaga dan terus berupaya untuk meningkatkan profitabilitasnya agar pertumbuhan asetnya akan terus meningkat. Nah, ini bertujuan untuk kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.